Mari siapa kita semua bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mau datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita, setiap kehidupan kita hari ini. Lalu persembahkan hormat syukur kita kepada Tuhan. Menyerukan nama Tuhan, puji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Aku masuk ke hadirat
Dengan segenap ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik di dalam setiap kehidupan kita. Kita menyerukan nama Tuhan hari ini dari hati kita yang hadir di dalam bahwa hari ini kami datang Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Bahwa setiap pujian kami Tuhan pagi hari ini boleh masuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami hari ini boleh masuk di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Maka Tuhan bagi Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih Bapa di dalam surga bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami membawa korban syukur kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, kami berterima kasih untuk penyertaan pemeliharaanmu bagi setiap kami Tuhan, sehingga hari ini kami boleh tegak berdiri di sini. Ini semua karena anugerah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah raya kami ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-hamba-Mu yang memainkan musik, LCD kolektan pujian, terlebih hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya ini boleh menjadi satu paket yang boleh kami terima, sehingga damai, sejahtera, dan sukacita yang daripada-Mu boleh kami terima pribadi, lepas pribadi Tuhan Yesus. Kami juga serahkan anak-anak-Mu yang mungkin di dalam perjalanan. Biar kiranya Engkau hentar tibakan dengan selamat, tanpa kurang suatu apapun. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Halo. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Tuhan kita ya. Saya bersyukur pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa hari ini kita datang di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Bersukacita
Bapak Ibu? Amin. Saya percaya kita semua bersuka cita ya, karena Tuhan begitu baik kepada kita. Hari lepas hari kita merasakan begitu baiknya Tuhan bagi kita. Apapun yang kita alami, walaupun misalkan sukacita ataupun duka cita ataupun masalah yang kita hadapi, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan hari ini. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Kita memuji dan kita kehadiran Tuhan pada hari ini. Hadiratnya, angkat tanganmu, naikkan pujian.
berdiri Ibu, Bapak. Semua semangat di Tuhan. Sebentar Bapak Ibu, saya memberikan sebuah kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian, boleh maju ke depan. Sebelumnya saya mewakili seluruh jemaat, Bapak Gembala mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Wahyu ya pada hari ini. Juga Ibu Helen. Dan Ibu Helen ya. Biar kiranya Tuhan terus memberikan terutama kesehatan ya bagi Bapak Wahyu, buat saya, dan saya percaya kenyataan Tuhan sempurna di dalam setiap kehidupan kita anak Tuhan. Ada yang bersaksi Bapak Ibu? Oh ya. Shalom, Tuhan. Terima kasih buat waktu yang diberikan. Saya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa buat kehidupan saya. Ketika tahun saya sakit di akhir Mei atau di awal Juni itu ya, saya begitu merasakan sakit yang luar biasa. Tapi puji Tuhan, oleh karena kasihnya dan support dari anak-anak, suami maupun keluarga saya begitu luar biasa buat saya.
sehingga saya boleh bangkit ya. Terkadang sebagai manusia kita nggak bisa bohong diri kita ya kalau kita sakit ya. Jadi anak saya juga bilang, mama ketawa dong, seneng dong, mama kan orangnya suka ketawa. Bisa ketawa tapi kan nggak bisa dibohongin ya hati ya. Jadi terkadang saya kalau lagi sendiri merenung gitu ya, kok saya bisa sakit, tapi saya percaya segala sesuatu Tuhan luaskan buat saya. Tuhan izinkan boleh terjadi buat saya oleh karena kasih karunia yang luar biasa buat saya ya. Jadi dari minggu ke minggu saya merasakan semakin membaik. Jadi ketika di rumah saya coba jalan, saya sudah bisa jalan saudaraku ya. Cuman mesti agak kanan tangan yang satu, terus terang yang kanan ini juga kan pengapuran. Jadi ini dua-duanya sebenarnya bermasalah. Tapi puji Tuhannya ketika yang kiri sakit yang kanan bisa menopang ya. Jadi ketika saya jalan backward juga yang kanan bisa bertahan, nggak sakit gitu kan. Sampai waktu saya ke dokter terakhir sama anak saya Valino, saya suruh coba tanya soal operasi. Kan dia mau nanya operasi nanti mama diapain gitu kan. Dia nanya oh jadi tulang mama kayak gini lagi gini, udah nggak apa-apa operasi. Nah kalau menurut Aldi operasi aja sekarang udah nggak ada yang ini koma gitu. Cuman saya masih takut sebenarnya ya. Saya namanya operasi itu takut. Disuntik aja waktu itu saya takut ya, suntik untuk pinggang gitu. Masuk kamar operasi itu benar-benar yang sungguh yang luar biasa buat saya kan. Saya cuma berdoa, Tuhan kalau bisa saya nggak operasi. Kan saya juga bilang sama dokternya, dok kalau bisa nggak usah operasi dia dok. Ibu saya kasih waktu sampai umur 60 ya, tinggal berapa bulan umur 60. Saya berdoa ya Tuhan, jangan Tuhan. Terus saya kesian juga ngeliat si Lili ya, kakak saya ini kan bilang, Lili gak kenapa-napa kan Lili, gue gak bisa ya kalau lihat nama-nama ya. Enggak, saya bisa jalannya kapan? Dia bilang, sekarang juga kalau Tuhan kasih jalan, gue mau jalan. Saya bilang kan, saya kalau Tuhan bilang jalan sekarang, saya jalan. Karena kalau saya, kan dokter juga bilang, jalan aja Bu pelan-pelan, tapi kalau sakit jangan jalan, jangan dipaksa, nanti bahaya gitu kan. Karena kan ibu peradangan nih, nanti dia peradangan lagi, bengkak lagi, ibu ini apa namanya, sakit lagi dia bilang. Jadi saya bertahan aja jalan pelan-pelan, tapi puji Tuhan ya saya merasakan semakin kemari semakin Tuhan beri pemulihan, berikan kekuatan. Jadi agak memang benar ya saudaraku ya, hati yang gembira adalah obat. Ketika sakit-sakit kemarin tuh hati saya terasa kering ya. Saya bisa ketawa ya, bisa senang, tapi ketika saya sendiri kok sakit banget, kok begini ya, nggak bisa apa-apa ya. Mau ke kamar mandi aja saya tantangannya luar biasa. Jadi saya nahan kencing, saya nahan makan, nggak mau yang ini. Saya takut ke kamar mandi, karena susah banget saya buat ke kamar mandi ya. Karena kalau ada licin sedikit air sini saya takut. Karena waktu di rumah saya sendiri saya jatuh yang sampai biru itu, saya jadi takut trauma jatuh gitu kan. Tapi saya siasatin ya, turun ke rumah. Dan ke rumah anak saya itu tantangan luar biasa buat turun, karena di rumah saya itu turunannya tinggi ya. Awal-awal saya stres kalau turun, tapi sekarang puji Tuhan lancar ya untuk naik. Saya udah ingetin hafalin, oh jalannya kayak gini, kakinya mesti begini. Sekarang udah puji Tuhan turun naik bisa. Nah kemarin saya bilang gini, Pak mau perpanjang rujukan karena saya mau rehab lagi kan. Perpanjang saya rujukan bikinnya di puskesmas Kebon dulu. Tantangan saya ketika naik motor di jalan itu, karena kalau kaki saya gantung itu kan bengkak, terus nyot-nyot gitu kan. Saya bilang Tuhan, saya mau ke puskesmas, mau bikin rujukan, mampukan saya Tuhan. Saya cuma bilang mampukan saya Tuhan. Ketika jalan tuh nggak lanjut utang, nggak apa, pulang balik nggak ada rasa apa-apa. Saya bilang terima kasih Tuhan, nanti saya bisa ke PLI Tuhan, jauhan dikit saya bilang gitu. Terima kasih Bu, saya percaya ya. Doa saudara-saudara itu buat saya luar biasa. Berkat doa saudara-saudara saya bisa seperti ini, bisa kembali sehat. Ya namanya orang sakit nggak mungkin langsung sehat luar biasa, itu keajaiban yang luar biasa ya. Tapi perlahan-lahan Tuhan berikan pemulihan kepada saya. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur saya ingin menyanyi. Maaf ya saya duduk ya, jadi kelamaan
ganggu. Yesus, aku
perhatian, sebentar kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Siapkan hati kita saat ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Bawa setiap hati kita sebagai persembahan bagi Tuhan. Memberikan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan hari ini.
kami mempersembahkan hati kami menjadi persembahan yang terindah di hadapan-Mu. Engkau Allah yang Maha Tahu Tuhan, Engkau yang melihat seluruh hati kami. Kalau belum menjadi yang terbaik Tuhan, biar Engkau korek di dalam hati kami. Engkau sucikan dan kuduskan ya Bapa, sehingga kami mempersembahkan kepadamu pagi hari ini hati-hati yang indah di hadapan Tuhan, hati-hati yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah setiap hati kami bawa ke mezbah-Mu Tuhan. Biar Engkau terima setiap hati kami pada pagi hari ini yang boleh menyukakan Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu yang selalu baru, menjadi bagian di dalam hati kami, menjadi Tuhan makanan yang sehat di dalam setiap hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah ya Bapa. Saat ini Tuhan kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu boleh masuk di dalam hati kami. Tanpa firman, tanpa hati kami dikuduskan oleh Tuhan, firman-Mu tidak dapat bekerja di dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang selalu baru yang kami akan dengar boleh memberkati setiap hati kami, boleh menguatkan kami, boleh menyembuhkan kami, memulihkan setiap keadaan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau ada di tengah-tengah kami. Cengkeram setiap kehidupan kami, pikiran kami supaya tidak menggembara kemana-kemana. Kami boleh fokus Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengerti tentang isi hati Tuhan yang membuat kami semakin setia kepada Engkau ya Bapa. Tuhan Engkau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan baru dari surga. Mengalir saat ini pengurapan Allah bagi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan hamba-Mu boleh berdiri bersama dengan Tuhan. Tuhan yang beracara memberkati kepada kami. Engkau mengambil alih seluruh pelayanan ini. Engkau ya Bapa yang berdiri Tuhan, yang melihat setiap kebutuhan kami. Engkau sumber penyedia, sumber mengetahui setiap apa yang kami butuhkan. Sebentar kami pulang mendapat jawaban daripada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan tolong, yang kecewa dihiburkan, yang sakit disembuhkan ya Bapa. Terima kasih buat setiap janji-Mu kepada kami. Kami boleh alami kuasa ilahi mengalir di dalam setiap hidup kami. Terjadi pagi hari ini Tuhan, di bumi seperti di surga. Ada sukacita besar Tuhan di tempat ini, di mana kuasa Allah yang boleh Tuhan Engkau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Makasih Bapa yang baik. Sekali lagi Engkau urapi hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami saat ini ya Bapa. Kami mau buka setiap hati kami lebar-lebar untuk Tuhan. Setiap ruangan yang ada di dalam hati kami menjadi bagian-Mu saat ini Tuhan. Tidak ada satu pun buat hal yang lain. Sepenuhnya kami mau serahkan kepada Tuhan. Biar kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Karena firman yang datang yang akan mendidik, memperbaiki kami Tuhan. Yang akan Tuhan menolong ya Bapa, memberikan kami pengertian dari firman-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Jam pemberitaan firman kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan yang ingin mencuri, merenggut firman-Mu, kami satu hati pada saat ini. Kami tolak setiap roh yang tidak sependapat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau keluar dari ruangan ini maupun dari pikiran kami. Biar Roh Kudus saja yang bekerja, yang akan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama yang heran dan ajaib, yaitu Tuhanku Yesus Kristus. Mari kita yang mau diberkati katakan amin.
Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sejahtera buat kita semua. Kita boleh bersyukur, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Karena hari ini Tuhan jadikan buat kita umat-umatnya datang beribadah kepada Tuhan. Begitu cepat waktu berlalu di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Sudah hampir 7 bulan kita lewati. Dan masih ada 5 bulan lagi. Sudah lebih banyak bulan yang kita lewati di tahun ini dibanding bulan depan yang akan kita tempuh 5 bulan lagi. Begitu cepat ya Bapak Ibu. Tadi saya bikin kopi sebelum ke gereja. Kata-kata tersebut ini baru belum lama saya bikin kopi ini setiap minggu sebelum ke gereja saya bikin kopi. Tapi sudah bikin kopi lagi. Waktu cepat sekali Bapak Ibu ya. Dan bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya berbicara dengan istri saya, bersyukur melihat Ibu Gembala, bukan hanya pemulihan secara kesehatan, tetapi ada sukacita. Saya katakan Ibu Gembala sudah semakin ceria, kita melihat sendiri ya, semakin bersukacita. Diberikan kekuatan untuk menjalani ini semua. Ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kita terasa juga sudah 2 bulan almarhum Bapak Theo meninggalkan Ibu Wiwi dan kita semua. Ini semua ada kekuatan dari Tuhan yang sudah memberi kekuatan pada Ibu Wiwi juga pada keluarga, pada kita semua. Waktu begitu cepat berlalu. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan itu buat kita semua, buat Bapak Ibu dan juga buat saya sebagai pembawa renungan. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama membaca renungan firman Tuhan bersama-sama secara bergantian. Sebagai pembaca yang pertama, nanti kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kita akan baca bergantian dari mulai ayat yang ke-16 sampai ke-31. Saya baca mulai ayat ke-16, Bapak Ibu, ayat ke-17 dan berikutnya bergantian. Ini perikopnya Paulus di Filipi. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh teduh. Dengan tendungan-tendungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami berjalan sampai masuk katanya. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika teman-teman perempuan itu melihat bahwa orang mereka akan mendapat penghasilan senyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang dianggap sebagai orang Yahudi tidak boleh menerimanya atau memilikinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara itu dikatakan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika orang penjara itu terjaga dari hidupnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus tangannya dengan bunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukum itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa seluruh
lalu berlari masuk dan tersentuh dia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Baik, kita akan baca bacaan berikutnya yang terambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat keempat sampai ke-7. Saya lanjut baca yang keempat, Bapak Ibu ayat kelima dan sampai ke-7 kita baca. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat atau orang Farisi, Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. tetapi apa yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku akui karena Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanannya Rasul Paulus bersama dengan Silas dan juga beberapa rasul lain tiba di kota Filipi. Tadi kita baca di mana di kota Filipi itu ditemukan satu tempat sembahyang. Dan di tempat sembahyang itu yang kita sudah baca, di situ bertemu dengan seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung. Kalau di dalam bahasa lain dikatakan foretell the future, atau orang dapat meramalkan masa depan dari yang dimiliki roh oleh hamba perempuan itu. Berkali-kali hamba perempuan ini berkata kepada Rasul Paulus bahwa rasul-rasul ini adalah hamba-hamba dari Allah yang maha tinggi. Dan ini sangat mengganggu Rasul Paulus. Dan akhirnya Rasul Paulus, dan kita baca, dia mengusir roh itu dari perempuan itu, di mana sebelumnya perempuan ini banyak membantu dari tuan-tuan dalam melakukan bisnis para tuan-tuan tersebut. Setelah roh itu hilang dari perempuan itu, maka tuan-tuan itu merasa tidak senang. Kalau kita baca tadi, karena mengganggu penghasilan mereka dalam berusaha. Biasanya mereka mungkin mengharapkan ramalan dari perempuan itu, tapi setelah roh itu tidak ada, maka mereka tidak bisa mendapatkan ramalan dari perempuan itu. Dan akhirnya para tuan-tuan tersebut menyeret Paulus dan rasul-rasul lainnya ke dalam kota, dan akhirnya mereka didera dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara tadi kita lihat bagaimana mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Terjadilah gempa bumi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kisah perjalanan Paulus ini, mendapatkan satu hal yang tidak enak di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Dan kita sudah baca tadi di Filipi, bagaimana Rasul Paulus memiliki latar belakang adalah seorang Farisi. Dia dahulunya adalah penganiaya jemaat, tetapi di dalam perjalanannya dia malah yang mengalami aniaya di dalam pelayanannya. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini mengingatkan kita bahwa kita terpanggil menjadi anak-anaknya, menjadi hamba-hambanya. Bukan kita akan menghadapi suatu berkat saja daripada Tuhan, tetapi juga kita memperoleh satu tantangan. Kita menghadapi kebunuhan di dalam pemiringan kepada Tuhan. Bukan suatu hal yang enak kita akan hadapi di dalam kehidupan pengiringan kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan mengizinkan perkara ini terjadi hanya untuk meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kita adalah bukan anak-anak yang gampang, tapi anak-anak yang harus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 3 nanti saya minta dikasih untuk Bapak PDP hari ini bacakan untuk kita ya. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan yang keempat, firman Tuhan. Saudara
suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, di nama Tuhan, terima kasih Bapak PDW Walido. Dikatakan oleh Yakobus dalam tulisannya bahwa ujian itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Sempurna dan utuh adalah di hadapan Tuhan yang menilai kehidupan, keimanan seseorang. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang menjadikan kita semua iman kita berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada iman yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, iman yang teguh berdiri menghadapi segala tantangan berdasarkan firman Tuhan. Dan di ayat yang lain dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17, saya kasih untuk saudara Sarah yang telah bacakan untuk kita 2 Korintus pasal 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih saudara. Dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam tulisannya bahwa ini yang penderitaan ringan. Meskipun dia sudah mengalami siksaan, aniaya, dikatakan hanya penderitaan ringan. Begitu kuatnya Rasul Paulus, begitu setianya dalam pengiran kepada Tuhan. Meskipun katakan jasmaninya merosot, tetapi dia secara batinnya dia semakin kuat dalam pengiran kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mendapatkan satu ilustrasi gambar. Sudah Bapak PDW Walido saya tampilkan. Ya, ini gambarnya Bapak Ibu. Di mana di gambar ini kita bisa melihat bahwa semakin kerasnya, semakin sulitnya perjalanan, maka semakin kuatlah kita akan menjadi seperti itu. Dan gambar yang sebelah kiri kita melihat bagaimana banyak tantangan, banyak rintangan di dalam perjalanannya. Tetapi pada akhirnya dia semakin kuat. Secara fisik dia lebih kuat dibanding orang yang berjalannya hanya lurus saja tanpa ada rintangan. Nah, Bapak Ibu, ini hanya ilustrasi gambar saja. Tetapi Bapak Ibu, di dalam perjalanan iman kita, mungkin kita seperti ini. Bagaimana kita, kalau kita pikirkan kebaikan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Kita berpikir tidak siapa dulu kita, tetapi kita boleh semakin kuat pengiring kepada Tuhan. Iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mau seperti kiri atau kanan. Kalau kita memiliki badan yang kuat, kita pasti memiliki sebelah kanan. Begitupun dengan iman percaya kita, secara kerohanian kita akan mengalami banyak tantangan. Tuhan mengizinkan proses-proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, mereka semua tidak mengalami hal-hal yang mudah. Mereka mengalami semua tantangan di dalam pergumulannya. Siapapun itu yang Tuhan pakai, karena apa? Tuhan ingin menaikkan iman percaya di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada suatu kisah yang terjadi pada tahun 1971, di mana ada seorang penerjemah bahasa yang berasal dari Vietnam yang bernama Hien Pham. Dia adalah seorang yang bukan Kristen. Dia menerima Kristus ketika tentara Amerika memberikan Alkitab kepadanya. Akhirnya dia percaya, dia datang ke suatu gereja di Vietnam. Dia belajar banyak tentang Kristus, dan akhirnya dia menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Tetapi pada 4 tahun kemudian komunis menguasai Vietnam dengan tentaranya yang dikenal Viet Cong.
mulai menguasai Vietnam. Keadaan semakin tidak enak karena si Hien Pham ini dekat dengan tentara Amerika. Maka pemerintah Vietnam pada saat itu yang dikuasai komunis mulai memenjarakan si Hien Pham ini. Nah, di dalam penjara ini dia mulai berpikir, di manakah kenyataan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mulai melupakan Tuhan, dia mulai tidak berdoa lagi, dia mulai kecewa. Dan akhirnya dia disuruh untuk membersihkan kamar mandi, toilet di dalam penjara tersebut. Pada saat dia membersihkan toilet kamar mandi, dia melihat ada kaleng tempat tisu, dan ternyata di dalam kaleng itu dia lihat kok tulisannya bahasa Inggris, karena dia menerjemah bahasa Inggris. Lalu dia bersihkan kertas itu, dia masukkan buru-buru, dan dia akan baca nanti malam setelah semuanya beristirahat. Di dalam penerangan yang sederhana yang kecil, minim, dia mulai melihat apa tulisannya itu. Dan ternyata itu adalah selembar kertas robekan dari Alkitab. Dan dia melihat di situ tertulis dari kitab Roma pasal 8 ayat 28, bagaimana Allah suruh bekerja tentang kebaikan. Di situ sampai dengan ayat ke-37 dia baca robekan kertas itu. Dia menyadari, dia menangis. Ternyata di dalam pergumulannya dia merasakan bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Bahkan dengan hanya selembar kertas robekan Alkitab, dia mulai menyadari Tuhan menyertai dia. Dan dia minta lagi untuk dia terus membersihkan toilet. Karena apa Bapak Ibu? Karena pada saat itu maaf, Alkitab digunakan untuk sebagai pembersih dengan tisu. Dan dia mulai kumpulkan apa yang sudah kotor itu, dia cuci, lalu dia mulai baca. Dan Bapak Ibu, akhirnya waktu berlalu, dia dibebaskan dari penjara. Setelah bebas dari penjara, karena keadaan tidak enak pada saat itu di Vietnam, dia berusaha melarikan diri bersama dengan 54 rekan-rekan lainnya. Mungkin Bapak Kadek selanjutkan ya, tampilannya ini dia Hien Pham. Dia melarikan diri dengan 53 rekannya, jadi dengan dia 54. Tetapi ada tentara Vietcong 4 orang, dia mencurigai pergerakan dari si Hien Pham ini. Maka didatangilah tempat tinggal Hien Pham dan ditanyakan, apakah engkau akan melarikan diri? Hien Pham katakan tidak, dia tidak akan melarikan diri. Dia hanya mengerjakan beberapa aktivitas begitu. Tetapi akhirnya dia pergi tentara itu dan dia menyesal, mengatakan seperti itu, seolah-olah dia berbohong. Akhirnya dia berdoa dalam hatinya, Tuhan, kalau misalkan tentara itu datang lagi, saya akan memberitakan kebenaran bahwa dia akan lari, dia akan kabur dari Vietnam. Dan benar Bapak Ibu, akhirnya tentara Vietcong itu datang lagi ke tempat tinggalnya si Hien Pham dan ditanya, apakah kamu akan melarikan diri? Karena merasa curiga di tentara ini kepada dia. Dan kali ini jawaban Hien Pham, iya benar, kami akan melarikan diri. Ternyata di luar dugaan tentara itu tidak menangkap, tidak melakukan tindak kekerasan terhadap Hien Pham dan rekan-rekan lainnya. Ternyata tentara itu membisikkan sesuatu kepada Hien Pham bahwa mereka juga ingin kabur bersama-sama. Akhirnya tentara itu 4 orang bergabung dengan Hien Pham, dan ini gambarnya. Mereka kabur dari Vietnam. Dan Hien Pham di dalam tulisannya dia bersaksi bahwa dia bersyukur karena tentara itu 4 orang itu adalah seorang nelayan yang jago dalam membunyikan perahu. Dan akhirnya mereka boleh sampai ke Thailand. Dan di sana Hien Pham akhirnya ke Amerika. Dia melanjutkan studi di University of California, lalu ke Harvard juga. Dan akhirnya menjadi seorang bisnismen di Amerika. Dia mengalami keberhasilan di dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
kita melihat bagaimana pernyataan Tuhan kepada anak-anaknya dalam pergumulannya, Bapak Ibu ya. Dia tidak menjadi kecewa meskipun awalnya dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi pada akhirnya dia boleh mempercayai Tuhan sebagai penyertaannya. Nah, Bapak Ibu, di dalam kisah lain, di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 4 sampai ke 5, itu saya kasih Bapak Ali bacakan ke kita. Kisah Rasul 12 ayat 4 sampai 5, demikian firman Tuhan. Setelah Petrus ditangkap, Herodes membunuh memenjarakannya di bawah penjagaan 4.000. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ya, terima kasih Bapak Ali. Selain Rasul Paulus, sebelumnya Rasul Petrus juga dipenjara. Dan ketika dibacakan Bapak Ali di dalam penjara, bagaimana Petrus dijaga oleh 4 prajurit, 4 prajurit masing-masing dari 4 prajurit, jadi 16 tentara ya. Tetapi di ayat kelima dikatakan, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana pentingnya suatu doa kepada suatu permasalahan yang dihadapi baik oleh kita maupun oleh orang-orang yang kita kasihi, orang-orang sekitar kita. Tadi kalau Rasul Paulus dan Silas dia berdoa dan menyanyikan puji-pujian, Rasul Petrus ini jemaatnya dengan tekun berdoa. Nah, saya mau kasih judul firman Tuhan pada siang hari ini, doa dan pujian dalam menghadapi pergumulan. Nah, Bapak Ibu, pada awal-awal pelayanan Rasul Petrus, mengiringannya kepada Tuhan, mengalami jatuh bangun. Tapi pada akhirnya dia boleh terus bersemangat. Ketika Roh Kudus mengurapi Petrus, dia terus tidak surut memberitakan kebenaran dalam pelayanannya sebagai murid-murid Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana ada iman, pengharapan dan kasih dari jemaat kepada Petrus ketika di penjara. Saya teringat kesaksian Bapak Gembala beberapa bulan lalu, di mana ketika almarhumah Opung mengalami sakit, Bapak Gembala bersaksi, kalau boleh umur dari Bapak Gembala dikurangi dan ditambahkan kepada Opung. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kesaksian ini, sepertinya kok kesaksian Bapak Gembala ini macam mana ini gitu. Atau kalau orang katakan kok nyawanya begini tidak terdapat. Tapi saya pribadi mendengar kesaksian ini, saya melihat ada unsur iman dari Bapak Gembala, ada pengharapan kepada Tuhan dan juga kasih kepada Opung. Dan saya salut dengan permohonan doa seperti ini Bapak Ibu ya. Karena apa? Di dalam kedaulatan Tuhan, kita pun anak-anaknya bisa berseru memohon permintaan kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu saat ini mengalami pergumulan, mengalami permasalahan yang Bapak Ibu juga bisa melakukan permohonan kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat hati anak-anaknya dan Dia mengerti apa yang terbaik buat kita semua. Kita tahu akhirnya Opung boleh melewati, akhirnya boleh sembuh dari sakitnya. Puji nama Tuhan, Tuhan menjawab doa dari Bapak Gembala. Ada iman, pengharapan, dan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau tadi Kak kami nyanyikan pujian, ku berbahagia. Ini adalah lagu terjemahan dari bahasa Inggris ya Bapak Ali ya, Blessed Assurance ya. Ini ditulis oleh seorang penulis yang bernama Fanny Crosby. Nanti Bapak Ibu pernah mendengar tentang Fanny Crosby. Dia adalah seorang yang buta. Dia banyak menciptakan lagu-lagu rohani di dalam kehidupannya.
Meskipun matanya buta, tapi tidak menyurutkan di dalam pelayanannya. Dia banyak menulis lagu-lagu rohani yang memberkati di seluruh dunia. Bapak yang nyanyikan minggu lalu, saya suka lagu itu, tapi saya kasih tampilnya saya suka dengan Bapak Ali. Dan di Indonesia juga ada beberapa versi yang dinyanyikan. Nah Bapak Ibu, biarlah kita apapun yang kita hadapi, kita boleh memiliki doa dan pujian di dalam kehidupan kita. Dan sebagai penutup, kita akan baca di dalam Yesaya 40 ayat 31. Saya bacakan untuk kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan Bapak Ibu, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu, meskipun kita mengalami pergumulan, kita berdoa, saya katakan tidak serta-merta langsung hilang permasalahan kita, tetapi yang pasti membedakan kita dengan orang di luar Tuhan, bahwa kita mendapatkan kekuatan yang baru untuk menjalani proses yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tadi saya undang untuk para senior pemain musik. Mari sekarang kita semua bangkit berdiri. Langit selalu biru.
mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami umat-Mu kembali datang kepadamu Tuhan dengan hati penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan yang Kau boleh berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah-Mu Tuhan dengan penuh kesehatan, dengan penuh berkat yang melimpah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami dapat memperoleh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang sungguh baik dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang mau membuat diri kami Tuhan mampu mengintrospeksi diri kami ya Tuhan, bahwa Tuhan di tengah kehidupan kami banyak sekali pergumulan ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus, kami akan selalu berpengharapan Tuhan. Kami akan yakin bahwa pencobaan yang Kau izinkan dalam kehidupan kami ini Tuhan, berikan kami tahan uji ya Tuhan. Walaupun kami belum bisa diberkati Tuhan, kami mengalami kesakitan, tapi kami yakin dan percaya bersama-Mu Tuhan, sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Karena di saat kami lemah, itulah kami kuat Tuhan, kuat bersama-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Nya Tuhan, Bapak kami ya Tuhan Yesus, yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan, Engkau kembali memberkati dalam setiap pelayanannya Tuhan, dalam setiap pergumulannya, keluarganya, Engkau yang tahu ya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan kami semua yang sudah hadir di rumah-Mu. Kami juga datang dengan banyak pergumulan, dengan banyak kerinduan ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada-Mu. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya kepada-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu, salam dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak kami, biarlah Tuhan terus menambahkan hikmat yang dari kerajaan Tuhan, sehingga kemuliaan bagi nama Tuhan lewat kehidupannya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Yang pertama, kedua perkakas dan pembangunan, menaikkan pujian Aba, ku panggil. Amin.
Rabu tanggal 2 Agustus jam 7 malam ada ibadah Piskon. Pujian akan dibawakan oleh Bapak Valino dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala, dan Zoom meeting akan diadakan pukul 19 juga ya. Kemudian hari Jumat tanggal 4 Agustus jam 7 malam ada ibadah kaum pria dan wanita. Pujian oleh Bapak Felgi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala, dan Zoom meeting juga diadakan pukul 7 malam. Kemudian hari Minggu tanggal 6 Agustus jam 8.30 pagi ada ibadah Kelnap, pujian Ibu Novi, kelas Madia Bapak Ali, dan kelas Pratama Ibu Novi. Dilanjutkan jam 10 pagi ibadah raya dan disertai dengan perjamuan kudus, dan pujian Ibu Deborah, singalnya Bapak Valino dan Saudari Yoselin, LCD-nya Ibu Helen, kolektan pertama Ibu Widiati, dan kolektan kedua Ibu Lina. Saya akan bacakan laporan penerimaan persembahan tanggal 23 Juli minggu lalu. Persembahan pertama 490.000, kedua 300.000, persembahan ketiga 120.000, dan amplop pembangunan 150.000. Selesai ibadah ada rapat persiapan Natal. Kita jangan pulang dulu ya. Kerja ada lagi. Ya, untuk tahun ini kita buka kelas untuk baptisan air. Jadi kalau ada yang baptis, kita akan menghubungi Bapak Felgi untuk mengisi formulir. Jadi berlakunya bulan Agustus sudah akan mulai ada pembekalan buat orang-orang yang akan dibaptis sampai November. Jadi itu saja mungkin tambahan buat yang dibaptis. Jangan ditunda, kalau berkali baptis silakan daftar sesuai dengan imannya, tapi jangan dipaksa. Itu saja pengumuman Konus. Puji Tuhan. Langsung saya minta Ibu Helen.
Bapa, tidak ada persembahan yang lebih berarti kami persembahkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus, selain daripada kami mempersembahkan kehidupan kami untuk menjadi pelayan-Mu, menjadi hamba-Mu, untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Segala harta kekayaan yang kami miliki tidaklah cukup untuk membalas segala kasih karunia anugerah keselamatan yang sudah Kau limpahkan dalam kehidupan kami kecuali lepas dari. Dan di hadapan-Mu hari ini ada anak-Mu Helen yang sudah Kau sertai perjalanan kehidupannya. Kiranya Kau senantiasa menyertai kehidupannya, menyertai rumah tangganya, menyertai pelayanannya, menyertai pekerjaannya, yang melalui kehidupannya nama boleh dipuji dan disyukur. Terima kasih Bapak, sebentar kami hamba-Mu akan menumpahkan tangan dalam kehidupan. Kiranya berkat anugerah yang daripada-Mu boleh turun dalam kehidupan, yang melalui hidupnya ia boleh menjadi berkat bagi sesama, boleh menjadi berkat dalam pelayanan, boleh menjadi berkat dalam pekerjaan, boleh menjadi lagi dalam kehidupan rumah tangganya. Biarlah melalui hidupnya nama-Mu boleh dipuji dan dipuji. Helen, berkatilah kesehatan, dan biarlah segala apapun penyakit yang ada di dalam kehidupan dia, dan pengampunan yang daripada Tuhan boleh menjadi kesembuhan dalam kehidupan. Berkatilah pekerjaanmu, berkatilah rumah tanggamu, lebih lagi diberkatilah pelayananmu. Kiranya Engkau jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tapi biarlah Engkau boleh bersandar kepada firman Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dalam setiap perkara dan masalah yang Kau hadapi dalam kehidupanmu hari lepas hari. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan Allah pasal kudus menyatakan memberkati, menolong dan melindungi kehidupanmu mulai hari ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bisa belum tadi dilepas aja. Sebab Tuhan mau menguaskan selama kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya
Engkau kasih setia adalah kekal sampai bahkan sampai kami masuk ke rumah. Amin. Engkau ada di sana. Haleluya. Begitu luar biasanya kasih setia dalam kehidupan kami. Spesial bagi jemaatmu, dan kami semua yang dapat tentukan pertemuan ini. Firman yang sudah ditaburkan kamu terikan dalam dan Roh yang kudus boleh memimpin, menuntun dan mengajar kami. Amin. Pelayanan musik pujian LCD doa perintah sinar WA jemaatmu para pekerjamu makmum para pelayanmu di GPD MBD. Proyektan pertama, kedua, kotak kas maupun kotak pembangunan. Terlebih lagi untuk sound system yang musik. Dalam nama Yesus kau berkati semua. Biar apa yang kami kerjakan boleh untuk kepujian kemuliaan yang besar di hadapan. Dan kau balas lipat kali ganda segala apa yang sudah kami persembahkan pada kesempatan pagi hari. Untuk menjadi dupa yang harum naik adalah yang mampus. Kami mengangkat namamu, meninggikan namamu, memuji dan memuliakan namamu. Itulah yang kau kendaki dalam kehidupan kami pribadi. Terima kasih Bapak, Kau sudah berkati Ibu Yuyun beserta putra putrinya, berkati juga Ibu En, Ibu Lina, Ibu Nyonyo, Ibu Lorkas, Ibu Ayu, Ibu Lena, Ibu Ami, Ibu Wibi, berkati juga anak-anak dan cucunya, berkati juga Jaya, Caca, yang melalui kehidupan ibu ini nama boleh dipuji dan kemuliaan. Berkati juga Bapak Yong dan Bapak Oksi. Demikian juga kami semua pelayanmu di tempat ini. Kami percaya Kau sudah berkati kami pribadi. Kami serahkan ibadah hari Rabu di Stone Kelantan, berkati juga ibadah hari Jumat, gabungan kaum pria dan kaum wanita. Demikian juga ibadah perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Pelayanan musik menjadi asli doa perintah sinar WA. Jemaatmu para pekerjamu umat para pelayanmu di GPD Kabupaten Terapat. Dalam nama Yesus kau berkati. Biarlah semua yang dikerjakan boleh untuk kepujian kemuliaan besar. Jika sebentar ada makanan yang disiapkan bagi kami, sucikan, kuduskan dengan kuasa firman. Menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami. Dan yang sudah menyediakan makanan ini, kembalikan lipat kali ganda. Karena Engkau adalah Allah yang tidak mau pernah berhutang dalam hidup kami. Bahkan kami adalah orang-orang yang berhutang keselamatan kepada Engkau. Oleh karena itu biarlah kami boleh mempersembahkan kehidupan kami sebagai suatu ucapan syukur atas keselamatan dan kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi meninggalkan tempat ini setelah panjang perjalanan dalam segala macam malam dan kami serahkan dulu kami sepanjang siang, sore, hingga malam hari ini. Allah yang berkati. Ini juga berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Camat, 2 RT, Kabupaten. Terlebih lagi peran vaksin COVID-19 maupun vaksin booster. Dalam nama Yesus kau berkati. Apa yang dikerjakan boleh berhasil, bangsa dan negara kami terlepas dari kabar kesukaran. Terima kasih Bapak, kita doa kami. Dan jika sebentar akan ada rapat, kiranya Romo yang kudus memimpin acara rapat ini. Ini apa yang kita kerjakan semua boleh berhasil sesuai dengan kehendak. Berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita syukur. Sekarang saudaraku, terima kasih berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan tuntunan arahan Roh Kudus menyertai memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, terima kasih. Terima kasih.